Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab suci Al-Quran ada banyak surat yang diawali dengan beberapa huruf yang mengandung jutaan rahasia. Setiap satu huruf ada hodamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan kalau di saat membaca Al-Quran kita bisa merasa berat. Di dalam satu ayat atau bahkan dalam satu kalimat ada berapa huruf itu? Belum lagi satu surat. Oleh karena itulah salah satu rahasia huruf-huruf dalam Al-Quran seperti Alif, Lam, Mim, Yasin, Toha, dan sebagainya ada yang merupakan satu ayat tersendiri. Sebagai contoh adalah surah Maryam, surah yang ke-19 dari Al-Quran, ayat yang ke-1. Dibaca Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Jangan dibaca Kahaya, So. Tapi huruf-hurufnya dibaca Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Menurut para ulama ahli ilmu hikmah, Kaf adalah kata Allah. Kapa billahi syahida. Kapa artinya cukup, kecukupan dari Allah. Allah memberi rezeki sampai kita tidak akan kekurangan. Kemudian Ha bermakna hada, hadin, petunjuk. Allah Al-Hadi memberikan petunjuk. Sudah mencukupi segalanya, Allah juga memberi hidayah, bimbingan ke jalan yang benar. Kemudian Ya, Yusrun, Yasaro. Allah yang memudahkan segalanya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan di situ. Kemudian huruf Ain, Ismun, Asima, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf yang terakhir Sod, Sholah, sholawat. Ini adalah anugerah yang terbesar dari Allah. Sholawatul mirrobihim, sholawat dari Allah untuk seluruh alam semesta. Kalau kita mengucapkan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, maka kita akan mendapat sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala ibadillahi sholihin. Winners, para pemirsa yang berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib apabila bermunajat, ia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit, ke arah atas, dan beliau pun berseru, Allahumma bihaqi Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Maka dengan izin Allah, walaupun bagaimana mustahil, Allah tetap kabulkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Maryam adalah bagaimana munajatnya Nabi Zakaria kepada Allah. Ya Allah, aku sudah tua renta, rambut dan alis sudah putih semua. Mungkinkah bisa memiliki anak atau melahirkan keturunan? Secara biologis kehidupan, hal itu dianggap mustahil oleh pemikiran manusia. Tapi kenyataannya terjadi jugalah apa kehendak Allah. Contoh Nabi Zakaria. Bila kita ingin mendapatkan khasiat keutamaan dari Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, lakukanlah puasa membisu selama 3 hari 3 malam. Tidak ngomong apa-apa kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya boleh memperbanyak zikir Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Bukan omong kosong saya ngarang-ngarang. Ini paling berguna bagi kita kalau punya keinginan atau cita-cita yang mustahil. Kuncinya ada pada lafaz Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Bila ada musuh atau orang yang kita takuti padanya, supaya ia bungkam, puasa dulu 3 hari 3 malam.
dengan cara tadi. Lalu untuk menggunakan ilmu ini, bila bertemu dengan orang atau lawan atau musuh, supaya ia bungkam, buka jari jemarimu saat mengucapkan huruf-huruf ini. Tekuk jarimu satu persatu. Kap, jari jempol tekuk. Ha, jari telunjuk ditekuk, dan seterusnya. Sampai semua jari-jari tangan. Niscaya lawan bicaramu akan bungkam 1000 bahasa. Tidak akan berani bicara apa-apa. Jika punya hajat-hajat besar, lakukan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, yakni berdoa sambil mengangkat kedua tangan ke langit, ke arah langit. Waliullah Syekh Abu Hasan Asyadzili juga mengamalkan ini. Kaf ha ya ain shad kifayatuna. Huruf kaf ha ya ain shad ini huruf-huruf Al-Quran. Bermunajat dengan kalimat Quran ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi pernah berkata, A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat yang sempurna milik Allah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka Allah akan memberinya ilmu tanpa belajar. Maksudnya kepahaman, termasuk kepahaman tentang rahasia huruf-huruf Al-Quran. Rahasia huruf-huruf dalam firman Allah. Bagaikan pohon ilmu yang semakin besar, semakin banyak rantingnya dan akarnya yang merambat. Para syekh bahkan wali dari Thariqah Naqsabandiyah, bila menghadapi masalah-masalah yang besar, mereka berdoa. Salah satunya dengan doa ini. Kaf ha ya ain shad kifayatuna. Kaf ha ya ain shad yang mencukupi kita. Dengan kalimat-kalimat itu cukupilah kami, supaya tidak butuh kecuali kepada Allah saja. Jangan sampai mengemis pada manusia. Sahabat, para pemirsa dan winners, Kaf ha ya ain shad adalah huruf nuroniyah, huruf yang bercahaya, sebagai kepala dari surat yang ada di Al-Quran. Ketika habis sholat maghrib, baca 100 kali Kaf ha ya ain shad. Dan ketika habis sholat subuh, Kaf ha ya ain shad 101 kali. Puasa Selasa, Rabu, Kamis adalah untuk memperkuat dayanya. Selama puasa ucapkan Kaf ha ya ain shad setiap usai sholat fardu sebanyak 313 kali. Fungsi amalan ini adalah pertama, menambah pahala. Pahala membaca Al-Quran, karena ini huruf-huruf Al-Quran. Kedua, menambah ketaatan kita kepada Allah dengan mengagungkan asma-asma nuroniyah. Ketiga, mengundang ma'unah, pertolongan dari Allah. Keempat, untuk kewibawaan, pengasihan, dan keselamatan. Tidak puasa tidak apa-apa, tetapi puasa itu untuk mempercepat kekuatan energi dari amalan ilmu ini. Imam Ad-Dairabi pernah berkata bahwa huruf-huruf nuroniyah memang mengandung berbagai khasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf kun fayakun. Inna kuatin kaf ha ya ain shad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna. Ain dibaca 333 kali dalam satu hari. Sekali duduk, boleh kapan saja, berguna untuk mengisi semua ilmu di alam semesta, bisa memahami rahasia-rahasia. Inilah rahasia huruf, rahasia terbukanya tabir.
berasal dari kata kamalan, kamilah, yakmalu, kamalan. Rahasia terbukanya tabir sehingga Allah memberi kapa atau kecukupan. Huruf H rahasianya berasal dari jiwa keilahian yang keluar dari paru-paru kita sebagai ungkapan zikir al-huwa yang artinya maha lembut, sehingga tidak akan membiarkan makhluk ciptaannya sesat. Didatangkannya lah hada, petunjuk atau hidayah. Huruf Ya rahasianya adalah hati yang yakin, yakinan, ilmu yang di atas makrifat, membawa kepada yusrun, kemudahan dari Allah untuk setiap urusan kita makhluknya. Huruf Ain rahasianya adalah ilman, alima, ya'lamu, ilman, memahami tentang wujud dari segala yang ada, membawa kita menuju kepada Ain, asyima, penjagaan dari Allah agar tidak sampai tersesat, tidak sampai tercelah. Huruf Sod rahasianya adalah sobron, sobaroh, keteguhan ilmu yang membawa pada kesabaran untuk beribadah kepada Allah, hingga akhirnya Allah memberi sholawatullah, penghargaan, ucapan keselamatan, pernyataan salut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis membawa kepada kebahagiaan, kebahagiaan yang sempurna dunia dan akhirat, kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Demikian ilmu ini yang dahulunya hanya diajarkan di majelis-majelis thariqat. Maaf bila saya bongkar di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.